Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Tetap jaga jarak, pakai masker. Sekali lagi mengucapkan selamat datang di Zoom meeting generasi muda Partai Gelora Provinsi Bali, dan tentunya streaming malam hari ini juga akan kita putar di podcast kita. Jangan lupa dicek di podcast Kawan Santai. Buat semuanya sekali lagi mengucapkan terima kasih, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Prasetyo, biasa dipanggil Tampan. Banyak yang bilang seperti itu. Yang pada kesempatan kali ini saya akan memandu teman-teman semua sharing-sharing, bincang-bincang dengan tentunya tidak asing lagi wanita di sebelah saya juga masih asing. Belum diperkenalkan ya. Yang pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang pemuda, karena kita adalah generasi muda Partai Gelora, jadi kita akan bahas sedikit tentang masalah pemuda, di mana kita sudah, mungkin kalau ada yang belum tahu, tema malam hari ini adalah pemuda, yang muda, yang titik-titik tanda tanya. Kenapa titik-titik? Kenapa tanda tanya? Nanti kita cari tahu sama-sama jawabannya, tapi sebelumnya gak enak nih, sudah ada wanita luar biasa, takut bilang cantik karena istri saya nonton. Maaf. Ya, yang tentunya bukan tanpa alasan kalau kita ajak ke sini buat ngobrol dan sharing, pasti beliau ini wanita yang luar biasa. Beliau tua banget ya. Ya, namanya Mbak Reti, atau saya biasa manggil itu Bu Bidan, karena emang profesinya bidan. Aneh banget, panas Bu ya di sini ya. Kok nggak kayak tadi ya. Biasa manggil Kak Bidan Reti aja. Beliau ini aktif di kegiatan sosial, serta juga kalau nggak salah nih pernah terpilih menjadi wanita menginspirasi Majelis Ulama Provinsi Bali 2017. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat saya sendiri, buat Reti ya. Oke, biar nggak banyak cocok, silakan Kak Reti. Silakan perkenalkan dirinya. Aduh, saya agak Tadi nggak gini Bu ya kita. kedinginan. Kedinginan? Kedinginan campur kepanasan. Kenapa? Depan saya kopi, atas saya AC. Bukan kopi, Bukan kopi ini. ya? Bukan. Setengah kopi sih. Setengah Halo kopi. semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyangka saya di sini biru semua auranya, tapi saya bajunya warna-warni, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, Ibu biar Karena lebih berwarna. hidup itu harus berwarna. Wow. Kalau biru aja, kamu hanya bisa menatap langit tanpa lihat bumi. Mantap. Baru prolog sudah super sekali kakak kita ini. Baru prolog, bayangkan isinya apa ya. Yuk lanjut Bu. Harus memperkenalkan diri. Oh, harus. Oke. Biar semua tahu Saya siapa memperkenalkan Kak Reti diri, itu. Saya hanya seorang perempuan biasa. Asik. Yang mungkin dikasih sama Tuhan sedikit luar biasa. Iya. Tapi saya yakin di luar sana pasti banyak lebih luar biasa lagi, apalagi anak muda. Down to earth. Kalau merendah. tidak lebih luar biasa dari saya, berarti Anda bukan pemuda. Ibu pemudi. Cocoknya jadi manula. Kan nggak bisa ngapa-ngapain. Energinya Sudah pemuda tua. tuh harus gede, Betul sekali. Saya aja waktu kenal organisasi sosial itu merasa umur saya aja masih kurang muda lagi. Kurang muda. Karena Waktu itu umur berapa padahal? awal-awal ikut itu kayaknya masih umur sekitar Belum balik gitu ya? enggak lah. Oh, enggak. Tamat kuliah itu sekitar 23-an kali ya. Jadi kayak merasa masih kurang muda Oke. karena pengennya Baru join itu? lama-lama. Oh, Pengennya sekarang? lama-lama di organisasi sosial. Oke. Secara otomatis kalau kita ada di anak-anak sosial itu kan seneng ya ketemu anak muda itu ya. Betul. Ngomongnya satu, lebih vulgar. Apa vulgar? Vulgar? Kalau Ya. sama orang tua itu ngomongnya lebih serius. Maksudnya bisa lebih rileks. Iya, Ya, benar. vulgar Kalau itu sama anak rileks. muda itu kita tetap bisa berasa jiwanya muda terus. Oh, siap. Nah, energinya kayak banteng. Banteng, oh ya, agak sensitif Bu, Banteng kita ketemu sebut. Binatang yang lain coba boleh. sebentar, kancil ya. Kancil, suka lompat-lompat, Ah. energinya besar sekali. Jadi Ya, nomaden, ya. ya kan? Hidupnya lompat-lompat. Kalau banteng tuh kan energinya nyeruduk. Oh, Kalau kita lihat nyeruduk. kancil kan lompat. Itu loh maksudnya. Jangan bahas itu lagi. Oh, jangan dibahas ya. Binatang lain masih banyak.
Kalau saya sebut yang lain nanti salah lagi. Salah. Apa dong? Gajah. Gajah Belalainya lebih besar. panjang, kupingnya lebar. Ibu, anak TK mana ini, Bu? Iya. Saya memperkenalkan diri jadi apa ya? Ya intinya banyak banget sih mungkin kegiatan saya, cuman karena saya di sini dikenalkan sebagai aktivis sosial. Jelas, ya sosial kan? banget. Jadi saya orangnya sangat tertarik dengan dunia yang mempertemukan saya dengan orang baru. Itu aja sih intinya. Kalau urusan saya dapat prestasi atau mungkin dapat bonus apa ya? Jadi duta ini, duta itu, ya itu bonus aja. Asik. Bukan passion untuk mencari itu, cuman kenapa saya yang dipilih, malah kadang gitu, nggak pede aja. Asik. Saya pernah dikasih penghargaan ya di Palu. Kayak gini nih nggak pede? Iya. Oh, iya. Saya tinggalnya di Bali. Tiba-tiba ditelepon, "Red, besok datang ya." Tahu yang telepon siapa? Siapa? Istrinya Sultan Hamengkubuwono yang kesekian Ada di Solo. Oh, iya. Keturunan yang kesekian. Ya keraton Solo lah intinya. Saya telepon, "Red, besok datang." Aku manggilnya itu, ini agak Jawa-Jawa. Enggak apa-apa ya, kita ini kan di Jadi podcast aku manggilnya Jawa. gini, "Apa Bu E?" gitu. Aku manggilnya Bu E ya. Bu tau? E sama siapa itu tadi? Apa Bu E? Namanya Bu Febri, yes. Aku sebutnya Bu Febri, tapi panggilannya harusnya nggak begitu kalau di tempatnya. Enggak. Harus ada jengnya. Jeng. Oh. Kalau jeng di Indonesia kan nama ibu-ibu arisan ya kan? Ibu sosial apa sosialita? Tapi kalau untuk di sana itu nama ini loh, nama kasta. Oh iya. Jadi sebutan kayak nama depan kalau di sini Gusti panggilnya G, kalau sana tuh jeng. Tak pikir itu juga gaya. Kan apa tuh Bu E? Ya pokoknya kamu sesok harus kesini. Artinya besok kamu harus kesini. Harus sesok ya gitu. Kan Sesok. kaget ya, harus besok, harus bawa baju kebaya, Yang harus rapi. terbang jam sekian. Mantap. Berangkat. Dibayarin enggak? Kayak Gojek ya berangkat. Dibayarin enggak? Yo loh. Oh iya, siap. Pantas cepet Berangkat, udah dijemput terus nyampe sana. Dijemput. Ternyata kita itu ada acara organisasi kepemudaan se-Solo Raya. Waktu itu. Tinggal di Se-Solo Bali. Raya ya. Padahal tinggal di Bali. Iya, Oke. sampai putra-putri Solo wes pokoknya semua organisasi Jegek pemuda lah bagus yang Solo. ada di sana. Jegek bagus Solo gitu. Bukan, ini konek Oh, iya. putra-putri Solo. Ya kan istilahnya. Mirip. Dibawa besok ke mall Hartono. Mall, ya kan? iya, mall. Hartono Mall. Hartono Mall itu. Ada kirap di sana. Wah, pokoknya lengkap sampai yang diundang itu Bapak Wali Kota Solo. Bapak Wali Kota. Ya, cuman waktu itu kan dianya nggak bisa, jadi diwakilkan sama wakilnya. Jreng, maju gitu ya ke depan. Aku terpilih jadi duta kesehatan. Oh my god, salah gue apa? Di Solo kurang tah. Ya iya itu. Di Aku Bali. mikir- Pak tinggalnya di Bali toh? Kok bisa? Maju ke depan, memakai kebaya gitu. Dapat selempang. Dapat selempang. dada. Yang ngelempangin Bapak Wakil Wali Iya. Kota Solo. Ada apa? Kekurangan orang be ya. Wow. Jadi mikir beneran tabu iki gawe Kok bisa aku ya? gitu. Ternyata ya mungkin dia melihat profesi, mungkin akan aku sering curhat sama temen, kamu tuh kok aktif banget sih Red gini-gini. Sering curhat. Ya iya Oh, toh, iya. curhat sama temen. Akhirnya cerita, oh begini. Mungkin karena itu direkomendasi untuk seperti itu berhak menerimanya. Oh, jangan salah berarti dengan orang curhat sekarang ya. Siapa tahu Intinya curhat. sih gini, kalau misalnya kamu itu mau baik sama orang atau mau bikin kegiatan sosial ya, jangan mikir dulu hadiahi opo. Asik. Karena itu akan nyelip aja di tengah-tengahnya. Gak Bonus, kroso, wis. bonus. Tiba-tiba gini Tiba-tiba kamu. mak berdunduk. Kayak misal kamu disuruh makmu, Gus, Gus. gitu. Anterin ini Enggak, nasi Mak. ke rumahnya Bu Sri gitu. Bu kan. Sri sopo? Ya, Ya siap, pokoknya ya Bu Bu Sri. Sri. Aku ngantar ke rumah Bu Sri. Budal, ya Budal. kan, kamu budal. Kamu kan pilih ngomongnya meskipun agak gerundel tetap berangkat tuh. Gerundel mesti mangkel. Mangkel, iya kan. Kebiasaan buat jerigen, Enak-enak. nendang-nendang jerigen. Enak main game gitu di rumah kru. Nyampe di rumahnya Bu Sri, diterima lah. Kalau orang Bali itu bilang jot-jotannya ya. Diterima kan, kamu disuruh ibumu tuh ngantar ya berkatnya. Sama Bu Sri kamu dikasih uang. Seneng apa ora? Seneng. Padahal itu bukan tujuanmu tuh. Bukan. Nah, Bonus. kayak gitu, mirip-mirip. Rodok loro ati, rodok kesel, rodok mangkel, rodok capek. Semua numpuk jadi kan gak ikhlas soalnya awal-awal. Oh iya. Tahu-tahu loh aku dikasih sangu loh. Mulai sumringah. Jangan lihat prosesnya berarti. Nah. Kadang emang sakit, capek. Mirip kayak iku, mirip. Mirip. Luar biasa. Jadi otomatis pasti di akhir-akhir ada bonusnya, gitu aja sih kalau aku ngejalanin. Asik. Ngomong-ngomong Kareti, capek Harus guys. I-nya diikutin ya. Kalau karet I. Kareti. Ya, karet. Molor. Tidak bisa berkata-kata. Bayangkan Ibu Bidan pasiennya seperti apa ya. Ngalor ngidul, gak jelas. Oke.
Kak Reti, menurut Kak Reti itu pemuda itu apa? Pemuda iku apa? Ini kita agak Jawa dikit ya, selamat datang di Jawa TV. Nanti ada Jawa campur subtitlenya Bali. di bawahnya Ini Jawa adalah Bali. Zoom Nusantara. Oh, Zoom Karena Nusantara. campur-campur. Campur. Cangkemi, cangkemmu. Mulut bahasa halusnya. Ditranslate aja di bawahnya ya. Oke. Pemuda itu harus ngapain gitu ya kasarnya. Pemuda itu apa sih? Apa sih gitu kan? Nggak usah. Pemuda itu yang jelas namanya aja pemuda ya, anak muda berarti. Entah Termasuk itu pemudi juga ya? Laki-laki pemudi. Yo, aku Iya, kan pemudi, pemuda. kamu Oh, iya bikinnya sih. pemuda sih, mbok undang pemudi. Oh Apa iya. toh? Salah Pemuda itu sekumpulan anak-anak yang tidak punya pekerjaan tetap, yang cita-citanya masih ngambiang, Ngambiang, masih belum real. ngawang dia orang. Nah, jadi cita-citanya anak muda itu rata-rata, kalau bisa disimpulin nih, semua anak muda pasti bercita-cita hanya sesuai dengan yang dia lihat. Pengen ini. Nah, kecilmu misalnya tanyain, Gus, kamu dulu waktu kecil cita-citamu jadi apa? Pasti YouTuber. hanya sing mbok lihat tok. Iya. Oh kayak sekarang. Contoh. Sering nonton YouTube. Ya, mungkin Banyak. itu kalau kamu tinggal di kota. Oh, Jadi iya cuman sih. rata-rata anak-anak muda itu pasti gini, cita-citamu jadi apa? Real aja bisa dipukul rata. Kalau nggak dokter, Dokter, TNI, polisi. Pilot. Iya, real wis itu tok. Karena mereka ngelihat apa yang dilihat doang. Sedangkan kalau ketika dari kecil kita udah melihat itu gitu ya. Tahu-tahu di jalan di perjalanan hidup kita nih kamu ketemu teman baru. Kamu kerjaannya apa? Freelance gitu. Mikirkan jadinya. Pasti gak ono duit. Jangan salah. Yo kan? freelance. Salah, Oh iya, tapi siap, gitu siap, dulu. siap. Oh ya. Ternyata Freelance setelah kita telusuri ngobrol gitu ya, Ngobrol. mungkin misalnya aku berdiri sebagai seorang dokter spesialis kasarnya duit ya kayak aku rek gitu. Ternyata setelah kita freelance-nya apa? Saya jual-jual bangkai pesawat terbang bu. Wani piro duit? Bangkai pesawat terbang loh, itu kan begituan. Bangkai pesawat terbang ya, lumayan luar biasa. Duitnya berapa coba? Kalau kita pikirkan per kilo besi tua tadi tinggal dikali aja. Pesawat itu pirang. Ada yang ring Madura di sini, saya kurang bisa ngitung besi itu lumayan pirang tapi. ton, Berapa ya ton? kan? Sekali dapat ternyata. Pemulung pesawat berarti. Nah, agak miris, mengger langsung Oh, dokter iya. ini. Kak, aku ngoperasi satu pasien aja fee-nya paling banter 5 juta, ya kan? Kamu jualan pesawat piro? Kan aku tinggal nyuruh aja, Pak, ini udah ada bangkainya diambil gini pembagian dipotong. hasil paling saya dapatnya 40%. 40% 40% dari berapa? berapa? Misalnya 1 miliar minggiro. Aja Punten, cedek-cedek. kula nuwun gitu ya. Nah, jadi nggak boleh lagi punya cita-cita itu baku. Anak muda itu harus berkembang pikirannya. Bebas. Nah, Kalau kata Pak Anies Mata, opo? Ketua Umum Partai Gelora, Apa dibilang? langit itu tinggi, tinggi banget. Tapi kita kadang terbangnya yang rendah. Sebenarnya kita Karena masih saya banyak tidak potensi yang bisa kita iya. manfaatin. Jadi kalau dari peribahasa apa namanya yang disampaikan tadi itu bisa tak tangkap kemungkinan. Berarti untuk mencapai yang tinggi, kamu harus mempersiapkan sayap yang lebih gede. Kalau cuman ipik Ya. nyampe atas gedebuk lagi. Gedebuk Untuk merakit sayap diperlukan networking, jaringan. temen lah temen. pasti. Temen ketemu Harus banyak ini ketemu. temen. Jangan selalu apa yang namanya ya nyaman di zonamu iku. Misalnya oh Dengan iya saya kumpulanmu dancer. tok, Anak ya. muda itu misalnya gini, kamu apa ininya hobinya? Saya ngedance hobinya. Oke dia ngedance. Konconya ya anak dance doang karena dia nyaman dengan teman-teman yang itu. Asik. Nah, harusnya dia bisa membelah diri kayak amuba. Amoeba. Kan nggak ada selnya toh amuba itu bisa Betul. mencal ke sana ke situ. Mental ke situ. Harus bisa membaur ke semuanya. Wah, luar biasa. Tapi sekali. kalaupun membaur sifat tubuh harus kayak air raksa yang tidak bisa dimasuki oleh benda lain, tetap Mantap. utuh. Digoyang ke kanan tetap bulat. Digoyang ke kiri. tetap bulat. Ini jadi luar biasa ya. Kita dari nanya anak muda, kita bisa Jadi tahu air raksa. omset jual pesawat itu berapa, dokter sekali operasi berapa. Tergantung kasusnya sih. Iya, kasus yang kecil. Kalau yang bayinya mungkin itu. kembar telur ya kali ngaliin 3 Kembar dong telur, guys. aduh. Itu dihitung berbiji. Oh ya iya loh. per anak. Bekatnya bertelur angsa per biji. Tinggal ngaliin. Jadi kita tuh jangan terbatas ya. Yes. Imajinasi kita tuh jangan terbatas. Jangan baku. Oh kamu Sama yang anak sering- muda lulus sekolah mau kemana dek? Mau Kalau ke- ibu masuk wis talanduk jadi PNS aja. Aduh.
Itu aku PNS buka tidak jelek, kartu sekali aja. lagi. PNS tidak jelek, sekali lagi ya. Tidak jelek. Tidak jelek. Cuman pekerjaannya memang kenapa diharapkan untuk diikuti oleh beberapa. Karena aku ngeliat sendiri nih, belajar dari teman-temanku ya, kasus teman-temanku yang sama-sama bidan. Gila-gilaan mereka untuk bisa masuk jadi PNS. Luar biasa effortnya. Iya, aku Saya dari kecil tidak ditanya, lulus. gak kepingin jadi PNS. Aku tuh dari dulu nggak tertarik. Padahal kita buka bumbu dapur ya. Aku tuh ditawari karena punya temen sekretaris BKD provinsi waktu itu. Ayo Red wes tak cepai kursi. Kursi apa iki? Kursi ning omahku akeh. Banyak ya. Banyak. Kursi biru hijau kuning ono ya toh. Enggak, ini gini-gini kamu bisa milih mau di mana. Namanya provinsi, bebas dong nentuin. Ditawarin. Ya. Enggak lah, aku gak tertarik. Iku ditawari loh. Lah temen-temenku yang lain. Temennya masih di sana itu? Sekarang sudah pindah, tapi Masih di ada lahan kursinya? basah lagi. Masih ada kursinya? Lebih basah lagi lahannya. Terus. Ngomongin lahan basah. Pemuda Bu. Pemuda. Nah, jadinya kemana-mana. Tapi tak lihat teman-temanku, waduh gila-gilaan. Demi apa? Demi keinginan orang tuanya. Akhirnya yang terjadi apa? Jadi bidan itu harus pakai jiwa. Ngabdi dulu. Duit nomor loro. Nomor loro. Melahirkan ke brojol ndak bawa duit, dikasih Ikhlas. KTP. Kadang Nggak ada yang nitip apa-apa. motor Bu, tetangga saya. Masih Motornya mending. tak taruh di sini. Motor ditaruh. Aku datang kontrol pakai Fortuner. Oh. Bayar melahirkan utang. Giliran ditagih, rumahnya ndak pindah Bu, saya mau jujur ngomongmu iku sopo. Nah kayak gitu, kasarnya gitu, jiwa dulu, Oke. jiwa dulu. Mau jadi pemuda berhasil, apa namanya, ibaratnya kan gini, masa depan yang kamu hadapi di depan adalah dari perbuatanmu saat Sekarang. ini. Aku ketemu kamu waktu sama Ustadz Salim, ketemu kamu maneh, saiki. Betul. Ya kan? Ternyata nasib bagus berubah kok, iya. Asik. Emang dulu saya apa Bu? Amoeba. Ikan. Iya. Kalau anak TikTok bilangnya ikan. Jadi kita jangan membatasi diri kita, termasuk ruang lingkup kita itu harus bisa sekalian luas. Kadang kita zona nyaman tuh sama teman-teman itu aja, teman-teman yang nyaman buat kita. Tapi kita butuh jaringan di luar sana, apalagi kalau kita pengen sukses. Tadi kayak dibilang jual bangkai pesawat. Bangkai mantan bisa nggak? Waduh, bahas mantan. Anak muda banyak loh. Ada loh. Loh, anak muda itu justru pacarnya banyak. Kok gitu? Iya, kan lompat-lompat. Masih ada sayap yang harus dirakit. Asik. Siapa tahu kamu patahan sayapku dia. Iya, tolong ya nomornya nanti bisa dapetin di CP yang ada di poster. Kebetulan beliau memang single, Aduh, membantu tidak orang boleh melahirkan. spoiler. Oh, tidak boleh. Aku jadi bingung mau ngomong apa. Ngomong lagi Gus, ngomong lagi silakan ngomong. Ada yang perlu kamu tanyakan? Aku suka lupa kalau udah sampai mau ngomong apa terus tiba-tiba. Oke, intinya kita jangan batasi potensi kita, Iya, benar. lingkaran kita, jangan kita ada di zona nyaman. Karena teman saya juga ada yang pernah bilang, percuma kamu pinter, tapi kalau jaringanmu itu aja. Betul. Kadang yang bisa bikin kita sukses, kita maju itu adalah jaringan kita. Betul. Termasuk ibu tadi, padahal cuma surat, bisa ke Solo. Bawa oleh-oleh nggak waktu itu? Oh, bawa banyak. Sampai bisa masuk keraton Solo, aku dimandiin bareng Sultan-Sultan. Dimandiin? Mandi kembang, beneran. Dan yang mandiin aku itu istrinya Bu Wali Definisinya Kota. mandi bareng itu gimana? Kalau orang Solo itu kan bilangnya apa ya? Ruatan massal. Oh, ruatan. kalau- Ruatan, supaya tidak salah, supaya Nggak tidak boleh salah. ngomong, nggak boleh mangan, Jek-jek gitu. sampai wayangnya kelar. Wetengku kriuk-kriuk. Dagang mie ayam lewat. Waktu itu maksudnya, jadi luwe gitu loh, kok nggak boleh makan gitu. Ngenteni wong apa sih namanya nyinden. Nyinden, wayang, kan Oh, semalam sampai suntuk itu ngene-ngene. biasanya. Iya. Oke. Kan tapi kan tidak kepikiran aku akan dimandikan oleh seorang istrinya Bapak Wali Kota waktu itu ya toh, bisa foto Istrinya aja jejer. kan yang mandiin tetap. Masuk ke kamarnya Bapak Presiden yang dulu dipakai oleh Bapak Soekarno dulu. Semua aku ditunjukin kamar-kamar. Nah, itu kan tidak ada dalam pikiranku. Tidak Tidak. pernah aku cita-citakan. Masuk sana. Bahkan waktu kecil kalau aku ditanya, kamu pengen jadi apa? Jadi apa? Aku loh, Netizen. kalau dipikir ya secara kuliah nih. Aku kuliah tamat SMP malah masuk SMK Manajemen Bisnis. Wah, Kok bisa jadi bidan? kok iso? Nah, makanya kan harusnya nggak boleh. Dari mana belajar ilmu IPA? Betul. Biologi aja paling SMP doang. Tapi kuliahnya Bidan. beda. Masihnya mau saya. Ada rahasianya. Oh, apa tuh? Aku penasaran Waktu kok ada itu. rahasia nih buat yang pengen jadi bidan. Jadi cita-cita saya waktu itu, kenapa masuk di situ, pengennya saya ingin kerja di perusahaan keren gitu ya.
turun mobilnya keren, roknya mini, sepatunya segini. Itu cita-cita Waktu iya benar serius itu cita-cita saya waktu itu. Lanjut. Terus kenapa kok tiba-tiba bagaimana anak manajemen bisnis bisa jadi bidan, itu kan sesuatu yang tidak mungkin lolos. Betul. Tapi saya tuh kok moro-moro gini, ada kajian waktu itu di Malang. Kajian di Malang. Ya. Suka ngaji Bu ya? Gak. Masya Allah, Farokah sekali. Main ke mall, main ke mall, ada kajian. Ada masjid. Ada masjid. Terus ada pengajian. Aslinya kebelet pup. Mampir ke situ tuh pup. Tolong Terus editor bisa ada kajian Kopengku itu ya mungkin memang sudah jalan Tuhan ya, tapi saya rasa semua orang itu pasti dipanggil. Anak-anak muda itu kan anak yang masih mencari jati diri. Betul. Nah, masih belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Otomatis dalam pencarian itu pasti ada sesuatu kadang yang nyantol tapi tidak kita tangkap. Nyantol tidak kita tangkap. Mungkin kedengar aja tapi enggak. Kalau orang tua bilang masuk kanan keluar kiri, sebenarnya enggak. Dia tapi masuk kanan langsung mendalagi. Nggak nyampe ke kiri. Kalau mau nyampe kiri masih nyangkut di tengah-tengah. Di tengah-tengah masih lewat. Nah terus habis itu mau ke kamar mandi tuh dengar suara ustadzah, Pak Ustadz. Suara ustadz ya? Masuk kamar mandi? Enggak, kajian itu. Oh, ya. Kan kajian itu. Jadi bilangnya tuh gini, coba di sini siapa aja yang punya mata? Punya. Semua angkat tangan punya mata, ya kan? Punya, terus ditanyain, sebutin 5 bagian indera matamu itu opo ae. Organnya itu sebutannya apa? Indra mata aja? Ya misalnya kalau bilang retina, kornea, sklera, konjungtiva ya kayak gitu kan lah semuanya gitu-gitu. Hanya ada yang bisa nyebutin itu cuma 3. Nah kan tertarik aku yang ngopo kok bahas mata. Dari kamar mandi tak jawab nih. Padahal mules. Sambil mules lo dengerin. Dari kamar mandi teriak? Enggak, bukan. Diantem sandal aku. Terus tiba-tiba ustadznya tuh bilang gini, "Enggak ada yang bisa jawab. Kalian itu enggak ada yang bisa jawab." Tapi dengan sombongnya kalian tuh menggunakan mata saenake udele dewi. Ngelirik kanan, ngelirik kini, ngelihat ke situnya. Lah organ isinya aja kamu nggak tahu. Tapi kamu sombong. Hatiku tersentuh. Di kamar mandi. Aku sudah masuk kuliah semester 1. Semester 1. Ngambil ekonomi bisnis. Mudun langsung. Mulai. Terus? Ikut tes sekolah untuk diploma 1 asisten paramedis. Karena kok tiba-tiba nggak tahu piye ceritanya kok kepingin romoto, karena kan aku dapat ilmu biologi cuma SMP doang. Aku nggak tahu. Gue TK langsung nggak lulus kayak gitu. Nah dari sana terus pulang iseng ikut tes itu, ya kan? Ternyata aku itu dapat beasiswa untuk bisa ngambil diploma 1 itu. Diplomanya di Malang. Di Malang. Tak ambil akhirnya jurusan itu. Karena kan aku penasaran dengan yang tadi itu. Tak ambil, semester pertama nilaiku itu IP hampir 4. Langsung ditaruh di rumah sakit terbaik. Waktu itu di PTPN. Punyanya pabrik gula. Enggak, di Kediri malah saya ditaruh. Ya. Di rumah sakit HVA. Kepanjangannya itu Hendles Verenigde Amsterdam. Bagus ya? Namanya dia rumah sakit Belanda. Ditaruh di sana. Semakin rasa penasaran saya itu terus semakin membara. Sepertinya aku tertarik di dunia paramedis. Tapi kan waktu itu asisten doang. Tidak cukup dong untuk nyari kerjaan, untuk lebih masuk lagi ke dunia paramedis, ya kan? Nggak tahu gimana, terus ada keluarga di Bali yang nyuruh saya ke Bali. Tertarik lagi kuliah. Sebelum kuliah, saya udah kenal sama direktur kampus saya. Kenal. Kok gitu linknya Ibu ya? Boleh Bu sharing. Nah sebenarnya makanya tadi tak bilang semua anak muda itu pasti ketemu di tengah jalan, cuman nggak ditangkap sinyalnya. Oke. Kalau itu saya kembalikan ke ilmu saya yang kebidanan, itu antara body and soulmu tidak sejalan. Misalnya kamu keluar mau naik motor kok langitnya mendung, hati kecilmu pasti udah ngasih tahu Gus bawa mantel. Tapi roh kasarmu atau ininya kamu pasti ngomong kayak gitu tak kira kudanan. Nggak mungkin. Ternyata tengah jalan beneran hujan. Blebes. Nah itulah yang namanya kamu body and soulmu tidak selaras. Gak bareng. Kamu aja dengan dirimu gak rukun. Bagaimana dengan dunia sekitarmu? Nah, Ibu tahu sekali tentang saya ya. Saya sering tidak rukun Bu. jadi harus harus sejalan, harus searah. Betul. Ikutin aja apa yang jadi keinginan dari hatimu, nanti pasti ditemu jalan sendiri. Kadang Gusti Allah itu menolong kita dengan cara yang tidak kita duga-duga.
tiba-tiba ketemu jalannya sama. Benar. Sarjana komputer sekarang. Intinya semua orang harus nantang dirinya. Betul. Misalnya kayak kamu nih, kamu kan kemarin-kemarin tak kenal sebagai seorang bagus yang seperti apa. Seperti Tiba-tiba apa? sekarang Seperti apa itu? bagus Jangan sebut adalah merek, jangan sebut merek. seorang wow, ngundang saya gitu tiba-tiba ngopi bu gitu. Ngopi tapi kayaknya masih belum tertarik gitu ya. Ternyata bagus sudah berubah jadi makhluk lain gitu kan. Iya, dagang kopi saya sekarang. Oh. Ya kan ngopi, ngajak ngopi. Dagang ngopi dulu guys. Saya biar gak kesel lagi gitu. Oh, Job boleh, kan iki ya? Boleh silakan. Jangan lupa juga alhamdulillah hari ini kita disupport dari Glory Water ya. Ini saya disupport berkah apa ya? harapan Soalnya kita. warnanya biru sama kayak taplaknya. Mungkin ini dari Biar tekstil sama mana kayak sih? Glory. Diombe Oke, sih gue cek boleh. Luar biasa. Kalau ngomong sama Red ini nggak habis-habis karena emang banyak yang bisa kita gali. Saya rasa banyak semua yang kita ada bahas. di sini tuh orang hebat-hebat ya, yang ada di Zoom atau podcast ini pasti mereka. Luar semua. biasa. Kita cuma seonggok yang mungkin dapat kesempatan Iya. ngobrol di sini. Oke. Balik lagi ke pemuda lagi. Habis kita melanglang buana jual bangkai, jadi dokter, kenapa bisa jadi bidan, sarjana komputer jual kopi sekarang. Spoiler. Bener loh, kita nggak pernah tahu kita nih bakal jadi apa. Yang penting kita optimis aja, tujuan kita mau apa nih. Benar. Nah, sekarang sebagai pemuda melihat kondisi yang sekarang Corona. ya kita bukan nggak usah ya, kita scoop kita kecilkan lagi nih Mbak Reti, khususnya di Bali nih. Kira-kira nih, kita sebagai pemuda ini peranan apa nih yang bisa kita lakukan? Banyak sebenarnya ya. Buat Cuman bantu karena pemerintah, masyarakat, semenjak ada apapun. corona tuh TikTok kan lagi rame. Ya. TikTok, iya siap. Oh, ada yang Udin. Tampan. Semua orang jadinya sibuk mencari kesibukan supaya nggak bosen. Nggak Ya bosen. kan? Tapi sebenarnya kalau itu untuk menghibur diri sendiri, memang salah satu yang harus kita lakukan itu sekarang kan aksi sosial lagi tinggi semenjak ada corona. Betul. Join aja di salah satu, nggak ada ruginya. Nggak usah yang skala gede dulu lah, yang cilik-cilik aja dulu. Kalau saya kan kemarin menjadi ketua disaster respon untuk wilayah Bali area. Saya tahu Ibu ke Karangasem, saya ngikutin story Ibu, ya Allah, ini orang ini nggak bisa Saya dari ujung Karangasem, ujung negara, semuanya. Jadi saya ngajak kerjasamanya dari Dinas Kesehatan Provinsi, saya ajak, kemudian dari organisasi saya sendiri, saya minta dari provinsi juga untuk bisa bantu nyamperin lah join. teman-teman saya, karena saya orang medis ya, jadi ngerasain sekali bagaimana beban teman-teman saya yang harus nggak pernah ketemu anaknya sekian hari karena mereka harus ngurusin pasien corona. Nah, ada banyak hal yang bisa kita ikutkan di situ. Jangan mikirnya itu bagi-bagi masker larang lah dan lain sebagainya. Saya tuh loh kemarin masker yang saya bagiin aja itu dibikin oleh Yayasan Anak Tuli. Yayasan Anak Tuli. Mereka tuli. Gak apa-apa sebut nama itu di sini. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kan memang sebutannya harus Oh tuli. iya betul. Bukan lagi Memang tunarungu atau gini. mereka lebih minta dipanggil Tuli Iya, kan? Lebih. Jadi bagiinnya itu sambil sedih juga sambil terenyuh gitu ya, ngasih ke puskesmas seluruh wilayah Bali itu ada 150 titik puskesmas induk, belum puskesmas pembantu. Hafal Ibu ya? Hafal. Keliling Bali gitu ya. Semua keluhan sama. Cuman yang di desa itu jauh lebih kasihan. Apalagi ada puskesmas tuh masuk ke dalam ya. Nah, pemuda ini harus ngapain sih? Lu bisa ambil bagian di bagian mananya sih? Saya aja di organisasi sosial. Jadi organisasi sosial saya itu organisasi sosial terbesar di seluruh dunia, paling tua, paling gede lah ya. Jadi membernya seluruh Indonesia ya 13.000 lebih orang. Sebut dong. Saya ada di sana, tapi karena dia tidak boleh bermerek, ya kan? Iya. Intinya saya ada di sana. Kalau pengen tahu organisasinya apa, boleh follow IG saya. Sayang sekali. Intinya saya ada di sana, saya ngurusin itu. Akhirnya saya dekat sama orang-orang government dari provinsi lah, dari gubernur. Jadi dari mana saya bisa berpikir ke sana, ya ndak ada dulu pikiran ke sana. Saya mah pengennya Jalan dulu bantu aja. temen deh. Ada yang telepon, Red, kesini dong ke puskesmasku, kita kurangan facial. Red, kesini dong, Red. Seandainya aku bisa membela diri, saya membela diri. Malah, aku tuh kekurangan orang, mau tak ajakin. Kemana nih pemuda-pemuda yang harusnya kalian mungkin di rumah lagi enak main game. Nah, kalau lagi pusreng banyak yang online. mungkin mereka satu kadang halangannya itu kalau yang saya lihat dilarang mamanya, dilarang iya. keluarganya. Jangan Dilarang ngapain nanti keluar gini. mantannya. Sebenarnya untuk kasus corona ini ya, kalau saya pelajari jauh lebih dalam, mirip-mirip seperti kasus virus yang lain. Yang akan membuat kita jauh lebih sehat itu apa? Ya pikiran.
pikiranmu sendiri dan itu tuh bisa mati. Ini masih mending corona ini 14 hari loh masa inkubasi ke tubuhmu. Ada virus yang sebelumnya yang kayak divaksinkan ke anak kecil, campak, terus cacar. Itu 7 hari. Sekarang gue tuh mau aku cacar ya, kamu 7 hari lagi udah pasti kena kalau tuh ya daya tubuhmu nggak kuat. Kalau corona kan masih ada fase 14, 2 minggu loh. Masa iya sih kamu nggak bisa menguatkan imunmu sendiri? Bukan berarti mengecilkan. Jadi nggak usah takut mau bantuin. Iya mbak, saya pemuda punya energi meskipun nggak punya duit, kasarnya gitu ya. Saya punya energi, punya ide, punya apa gitu. Boleh nggak saya join? Kan joinnya bukan hanya sekedar bagi-bagi face shield, bukan sekedar bagi-bagi masker, malah aku kadang butuhnya gini, Dek bantuin dong Kak Reti. Kenapa Kak? Ini anak SMA ini ya. Kak Reti itu butuh peta, aku kan gaptek. Peta Dora dong. Aku kan gaptek, gak ngerti. Iya cara nih titiknya itu dari sini ke sini. Itu kan kalau di map itu ada caranya kan. Jadi iso dari titik sini akan kemana itu kan bisa dijadiin satu range yang bisa di linknya bisa di share. Aku kayak iso kayak gitu. Saya pernah baca Bu, memang wanita lemah untuk membaca peta. Betul, serius Li, itu memang benar. Podo sih aku ya juga gitu. Tapi memang aku gaptek, aku nguripi laptopnya kadang gak ngerti. Wis iku ku ae. Nguripi menungso. Nah, dari situ kan kamu kan nggak ikut terjun nih, misalnya kamu pemudanya. Ya wes Kak, ya udahlah aku yang bantuin tapi saya yang ikut. Kamu nggak ikut terjun, tapi paling nggak kan keahlianmu adalah seorang IT misalnya. Saya bisa lah kalau cuma bikinin gitu. Jadi dia bisa mantau di rumah. Oh, kalian nanti dari sini berangkatnya ke sini. Oh, sekarang titik kalian udah di sini, sampai di mana orang tuanya otomatis nggak khawatir karena mereka juga bisa lihat peta itu. Nah, jadi jangan sekedar ngelihatnya tuh harus terjun langsung, enggak. Harus dari awal lah dulu dilihat, oh kurangan apa sih organisasi ini. Misalnya kita berdiri sekarang di sini 10 orang nih, masing-masing organisasi beda-beda. Betul. Pasti di satu organisasi itu butuh kok orang yang harus kita bantuin. Aku tuh ngambil bagian apa? Kalau kita berani aja nanya, misalnya kamu pemudanya, Mas, saya tertarik deh. Tapi ada nggak yang sekiranya bisa saya kerjain? Aktif aja nanya, nggak akan mungkin sini kamu tak foto nih, nggak akan mungkin gitu. Pasti nanya dulu, nggak akan. Oh iya, Dek, saya kayaknya besok butuh ini deh. Kamu bisa moto nggak? Nggak punya kamera. Orang yang nawarin bisa moto pasti punya kamera. Cuman nggak usah jepret. Nah, aku nggak punya juga nggak bisa. Itu podo goblok. Aktif aja dulu nanya gitu loh, nggak akan ada pintu yang tertutup semua kok. Yang penting gelem ngomong, itu aja. Sebenarnya kita tinggal memulai aja dulu. Aku gregetnya sama anak-anak. Jadi aku pun punya organisasi anak mudanya juga selain kita yang, jadi kan ada stepnya dari SMP, SMA sama yang senior lah. Itu kita ngehandle yang SMP aja susahnya Masya Allah. Terus di atasnya lagi juga susah. Tapi akhir-akhir ini semenjak ada corona, alhamdulillah. Jadi kalau kamu mau ngeracunin pemuda di sebuah organisasi, harus ada pemudanya yang tidak strict. Harus ada yang gendeng satu. Oh, kayak? Contoh nih, misalnya nih organisasi, kita organisasi di Gus ya. Betul. Kamu tuh orangnya open book banget. SOP banget gitu kan. Harus besok meeting. Harus kayak gitu. Apa yang nggak bayar iuran nggak boleh datang. Waduh. Terus habis itu kalau nggak ada kegiatan nanti dikeluarin. Kalau nggak aktif sekian hari dikeluarin. Nah misalnya aku nih tukang rusuhnya, aku jarang meeting, tapi aku yang ngidupin suasana, ngerti nggak? Meeting ning kene, ayo pindah ke sana. Ada Pak Sumercon. Berangkat. Nah meeting nggak jadi meeting dulu, curcolnya 1 jam dulu. Baru meetingnya diselipin di situ. Anak muda itu nggak bisa diajak gitu. Dan itu sudah aku pelajari bertahun-tahun dari organisasi saya sendiri. Buka papan, duduk dia. Nggak bisa begitu. Memang harus ada gendengnya sedikit. Kadang kita harus improve generasi X. Soalnya anak muda itu kan suka mainstream gitu loh. Seneng keluar zona nyaman. Wes kalau kamu keluar zona nyaman waktu aku jadi presiden ya. Jadi sebutan pimpinan itu presiden. Saya pernah jadi pimpinannya. Pernah jadi presiden. Masa yang Pak Karno aja. Pokoknya saya jadi presiden, saya pengen anak-anak saya di klub itu bahagia. Jadi yang kita lakukan apa? Service membership. Membernya di fellowship aja isinya. Fellowshipnya berkegiatan. Jadi nggak cuma duduk meeting bahas, ini enggak. Yuk kita besok ke penjara. Ngapain Kak Reti? Bagi-bagi mawar hari raya kasih sayang. Tapi nang penjara.
Iya toh? Apa? Aneh kan? Aneh. Orang itu bagi-bagi penjara, bagi-bagi bantuan. Bu sudah pernah masuk penjara ya? Oh Saya sudah, kepingin lagi. bagi-bagi bantuan, bagi-bagi apa ya? Panti asuhan atau mungkin ke kaum duafa gitu ya. Aku gak. Udah biasa. Ditanyain sama anak-anak, kenapa passionmu mau ke sana? Red? Itu kan isinya penjahat, kabeh. Semua orang penjahat di sana. Aku balikin lagi ke mereka. Sejahat-jahatnya penjahat, mereka tetap manusia. Asik. Butuh dihibur. Dengan adanya kita datang bawa apa Benar. jenenge iku sing dipencet-pencet kayak piano keyboard. Tunggal-tunggal. Pasti mereka senang. Jadi aku bikin lomba karaoke. Lomba sama, karaoke. Sama napi-napi di Sipir-sipir dalam. penjara. Sama napi-napi. Sampai akhirnya waktu itu masuk di sebuah majalah internasional ya berbahasa Inggris gitu yang baca Gue bule-bule. ngerti. Ya ngerti setitik-setitik. My name is Reti. Yes. Gitu. Terus no dewe. Bener aku tuh ke penjara ngasih mawar gitu, tapi ya rodok ngeri lah ya penjara kamu bener-bener cek gitu. Kita maunya bawa Bali TV, ndak iso melebu. Nggak boleh. Kamera hanya boleh satu. Dari 30 orang yang aku ajak, satu aja yang boleh bawa. Boleh. Tapi boleh moto, cuman pas ngupload mukanya itu ditutupi kabeh. Oh, dikasih. Bikin aja kegiatan yang sekiranya itu out of the box. ya, Jangan biasa-biasa. yang pemuda aja. banget. Yang sekiranya mereka, oh iya nggak pernah ikut gitu kan ibaratnya. Oh iya nggak pernah ikut gitu misalnya. Wah iya ikut aja deh. Karena kan aneh. Mereka yang dilihat tuh aneh dulu. Nah foto nang penjara. Akhirnya kan penasaran. Oh penasaran pengen tahu dalamnya penjara. Bikin kegiatan yang Pengen tahu. Ibu waktu itu gitu. Sebenarnya salah satu misimu adalah pengen tahu dalam Iya. yang penjara. Tapi memang horor. Tapi cuy. mengajak orang-orang. Ada cowok, itu kan penjara cewek yang kita pakai ya. Ada cowok, ada kayaknya napi mungkin. Ngintip, weh sama sipirnya tuh langsung ditendang. Bruak. Tutup mata, lagi ngintip. Skip. Tapi repot, ngapain sih kayak gitu. Rasa penasaran yang tinggi, yang otomatis membawa kita ke sana. Siap. Luar biasa. Anak muda loh. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tinggal kita tahu potensi kita tuh apa. Saya rasa ini kalau misalnya ada yang join di sini ya, kalian semua itu pasti bisa. Kalau Betul. kita kalau ibu-ibu bidan itu salamnya itu aku bisa, aku pasti bisa gitu. Kayak ada lagunya. Aku Iya. bisa. Aku pasti bisa. Gitu. Aku nggak apa lagi. Jadi Oke. terus. Luar biasa. Potensi kita apa aja sebenarnya kalau kondisi sekarang ini semua susah, semua sulit. Tapi potensi apa yang bisa kita maksimalin, kita maksimalin. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Nggak melulu kita harus hadir Iya, ke sana. benar. Bisa pakai dana, Sekarang bisa semua harus online. Bisa dikerjain semua. online. Sekolah aja online. Kirim aja bantuan online. lewat Gojek bisa Iya, kok. Gajian Iya. juga online. Maksudnya habis gajian langsung celeng hilang gitu pakai belanja online. Ibu gitu ya, ibu gitu ya. Aku sampai jadi member platinum loh. Aduh, jangan sebut merek Bu. Saya takut ibu keceplosan lagi. Sudah berapa keceplosan hari ini? Oke, Bu. Apa? Kok Bu sih tua banget. Gimana? Selama kamu berkecimpung ya, pasti kita biasanya kalau misalnya melakukan sesuatu pasti ada sosok yang menginspirasi. Iya. Ada sosok yang menginspiratif kita supaya kita melakukan itu. Nah, kira-kira buat seorang Reti di usia bisa melakukan ini, anak muda yang bisa benar-benar memaksimalkan potensinya, itu siapa sih sosok inspiratifnya? Aku tuh kalau benar-benar sosok Contoh. gitu ya, contoh figur orang yang dilihat itu kalau bisa sampai detik ini aku katakan nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Karena aku hanya selalu kagum, jadi orangnya otomatis berganti-ganti, hanya akan selalu kagum pada orang-orang yang umurnya masih muda tapi kesuksesannya luar biasa. Jadi bisa berpindah-pindah. Misalnya nih saat ini mungkin aku kagum dengan sosoknya Maudy Ayunda, ya. Dia masih muda tapi bisa sampai lulus kuliah lolos, luar negeri. ya ditawarin sampai 2, Mika Tambayong juga kan ya. Abu update sekali Bu ya. Aku kalau dengan artis yang pintar selalu tertarik Udah karena update. mereka aku mikirnya mereka tuh sibuk gini. Terus mereka tenggelam di seiring waktu, denger lagi di kuping nih nyantol ternyata anaknya temanku sendiri. Dia itu jadi tak ceritain aja, dia masih muda memang, anak sekolah SMP sini cilik, kalau kamu lihat tadinya kecil mungkin suatu saat bisa kamu undang, luar biasa dia itu. Dia itu masih kecil, nantang ayahnya, Pak, aku pengen sekolah ke SMA Taruna Nusantara. Ini cewek lo ya yang ngomong ini, cilik anaknya. SMA Taruna Nusantara itu apa? Yang khusus Buat yang nggak Taruna tahu. itu di Magelang. Oke. Jadi itu anaknya memang pilihan seluruh Indonesia, seleksinya ketat sekali. Kenapa kamu mau ke sana?
Dia sih cilik. Kenapa mau sekolah ke Umur berapa sana? dia Kan umur lulus dia? lulus SMP. SMA. Oh, SMP. Kan SMA Taruna. Mau SMA, oke. Nah, berangkat dia keterima akhirnya dengan segala prestasinya dia di Bali. Dibawa ke Keterima sana, anak ini di situ. Nyampe di SMA Taruna Nusantara, kalau mereka MOS tuh bukan MOS namanya Kawah Chandra di Muka. Ya, namanya gitu keren kan ya. Bajunya tuh bener-bener kayak prajurit. Terus waktu itu dipilih siapa nih mau jadi ketua kelompok. Dia tuh angkat tangan. Tahu nggak pertanyaan dari seniornya apa? Bapakmu jenderal di mana? Karena yang sekolah ke sana pasti kalau nggak anaknya jenderal ya anaknya yang mayor-mayor begitu. Dan dia bilang, bapak saya orang sipil. Langsung disepelein. Tapi dari situ dengan energinya dia sebagai anak muda, justru dia tertantang, kayak kepecut dia tunjukin bahwa saya mampu, saya harus bisa jadi ketua di sini. Dan dia tunjukin dia lolos menjadi ketua OSIS, satu-satunya ketua OSIS perempuan dalam sejarah SMA Taruna Nusantara adalah dia. Lulus dari SMA Taruna Nusantara, tahu dia dibawa kemana? Diundang Bapak Presiden ke Istana Negara. Dia ditanya, kamu mau kuliah kemana? Saya mau ke UI, jangan. Ke UGM dengan jalur undangan Presiden. UGM? Oke, luar biasa. Anaknya ada di Bali. Ada di Bali? Ada. Bisa tak undang kapan-kapan? Bisa. Dia sosok anak muda yang cocok banget mungkin. Saya sekarang prestasinya ikut summer camp ke Swiss. Wah, pokoknya banyak. Aku sampai satu sebut dia tuh, Vian, kamu tuh cocok udah jadi Menteri Pemberdayaan Vian Perempuan. Namanya Vian. Ceplosan lagi Bu ini. Tapi memang dia pintar. Kalau ngeliatannya, wih, cilik, kayak nggak ada energinya gitu ya. Tapi anaknya. Kalau bahasa orang Jawa dan nggak saya ada selalu kagum dengan anak yang seperti itu. Makanya kalau aku ditanya siapa sosok figur yang bisa mempresentasikan aku sampai detik ini adalah aku selalu iri. Energiku selalu ngegas tiap lihat anak muda. Aku kadang gini, kok gak aku biyen umur sakmono ya? Bisa kayak gitu. Kenapa tidak saya berkesempatan? Nah, jangan sampai teman-teman di sini, anak-anak muda di sini kehilangan momen itu. Eman, benar. Sayang banget karena apa? Waktu itu berjalan. Saya aja kalau bisa balik ke masa lalu, wah, aku pengen banget kuliah bener-bener jadi seorang dokter spesialis kandungan. Aku juga. Kamu jadi apa? Jurusan komputer. Ngambil komputer aja biar kaya, kan diambil tuh Nyolong juga. masuk penjara yang ibu datangin tadi dong. Kalau saya jadi. Makanya itu kalau kita pengen punya figur contoh itu kan kadang kita orang-orang yang sudah nggak ada gitu ya, atau mungkin paling banyak orang ditanya pasti figur siapa yang kamu lihat, bapaknya atau ibunya. Kalau aku adalah dengan semua orang yang masih muda, kesuksesannya luar biasa, saya selalu terpesona. Dari situ energi saya untuk ngegas ke diri saya sendiri pun ada. Betul. Makanya saya sering nantang diri saya, Red, kamu itu bidan, itu ada panahan, ikut yuk, ikut. Aku tantang dulu diriku. Oh iya, bisa nggak kamu? Juga, ya? Bisa nggak kamu ikut manah dengan bentuk yang berjilbab gitu ya? Bisa. Dengan begini, aku menantang. Akhirnya aku keras ke diriku sendiri bahwa aku harus disiplin, aku harus bisa, aku harus menang. Berangkat ke TNII, pertandingan seluruh Indonesia, juara 1. Percaya nggak? Karena aku nantang ke diri. Tantang dulu dirimu sejauh apa langkahmu bisa lompat. Karena aku merasa, jok sampai aku kalah mbek sing enom. Yang di depan kakiku, jadi satu target bantalan itu kan ditembak oleh 3 orang. Betul. Nah, yang di depanku ini, jadi satu target itu kamu misalnya kamu lagi satu orangnya. Kamu udah nembak dapat 9. Aku nggak boleh ngelihat anak panahmu lah, itu loh targetku di sana. Anak panahmu nancep, masa aku nggak boleh lihat. Jadi aku ingat waktu itu officialku atau coach atau pelatihku di belakang bilang, Reti, fokus ke dirimu sendiri. Tapi ini dengkulnya udah gini. Sudah getar. 9 coy. Aku hanya punya 2 kesempatan. Kalau nggak anak panahku nyampe di 10 ya nyampe di X. Itu aja kesempatan. Kalau sampai 8 gugur aku jadi pemenang. Kiwis gini. Aku kan silinder ya, tapi kalau nembak nggak pernah pakai kacamata. Nggak enak keganjel karena irungnya pesek. Udah begini. Getar. Langsung gini, udah Red, ikutin kata hatimu, tutup mata, tenangkan tarik nafas panjang, nembak, tak gitu. Tak dengar suara dos atau yang pegang mic. Kalau tutup mata sebentar, blind shoot kan nggak mungkin jarak segitu jauhnya. Akhirnya dibilang, wah targetku itu X Gus. Menang dong. Menang Gus. Tapi dengkul gitu, menang ya. Jadi suara dos sudah, wah dari Bali ternyata menang. Hah? Aku menang. Masih nggak percaya? Nah,
Karena ada yang aku tantang, aku bisa nggak ya? Harus men-challenge diri sendiri. Dirimu harus kamu tantang intinya. Jadi kalian jadi anak muda itu aja puas, wah aku udah juara 1 di kampus, udah juara 1 di sekolah, udah cukup. juara 1 Udah di jadi SMP. ini, udah kerja posisi Nggak tinggi. akan, nggak akan ngaruh itu. Karena intinya passion goalmu itu ya kamu sendiri yang nyiptain. Tapi yang jeleknya kita nggak boleh berpatokan dengan orang lain. Misalnya nih, aku umur sekian belum bisa apa-apa gitu, sedangkan temanku udah bisa Sudah gini. bisa. Suksesnya orang itu kan ono sing Beda-beda. sukses umur 40 ternyata mati, setelah itu baru ketemu suksesnya udah mati. Ada yang sukses umur Umur 20 habis itu ternyata di tuanya melarat. Nah, roda itu kan Berputar terus. Kayak Colonel Sanders yang punya KFX, nah, udah tua, udah pensiun, baru baru panen. sukses. Nah, ya kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya masalah kita itu adalah diri kita sendiri. Benar. Batasan kita itu adalah diri kita sendiri. Makanya kan Seberapa memanah kita itu bisa jauh fokus, melangkah. kenapa bisa jadi sunnah rasul gitu ya, yang saya tangkap tuh Mantap. yang harus kamu kalahkan adalah Diri dirimu kita sendiri. sendiri. Kamu nggak ngalahin orang lain karena ego. Makanya memanah tuh harus tenang, harus sabar, harus fokus. Kalahin dulu ego dalam dirimu. Jangan sampai kamu jadi orang yang ambisius tapi targetmu sendiri kalang kabut, nggak nyampe. Kadang kita suka melihat rumput tangga lebih hijau. Belum tentu. Belum tentu. Burung tetangga juga lebih gede. Atau singa tetangga Ya, lebih gede. iya, banyak Makanya kalau binatang, laki-laki ngomongnya gitu, burung. rumput tetangga lebih hijau, perempuan nyaut, burung tetangga juga lebih gede. Mohon anak-anak ini Peliharaan. peliharaannya. Tetanggaku juga kelincinya lebih besar. Aku Tetangga sering lihat singa. juga. Tetanggamu singa. Kan Arema. Sebut merek. Arema. Oh, gak boleh loh, Bos. Kita. Spoiler itu. Biru dulu Arema ini udah Arema sama-sama Arema. Gonjreng. Duh, ngombe sih Rek. Minum dulu. Ini seret Iya, harus iya. ngombe. Ya bener-bener kadang kita membatasi diri kita, potensi kita dengan diri kita sendiri. Iya, jangan Tidak dulu mampu ngeliat melawan. orang lah, kamu aja kan kamu yang tahu sampai jauh mana kakimu. Kita bisa jalan. Iya. Oke. Ya kalau dipikir aku juga sekolahnya dulu di kampung kok, di desa sampai SMA. Aku juga di desa, Nah, di makanya. desa Panjer. Panjer juga desa. Aku loh di SMP Malang aku di di desa desa yang sesetan. aku tuh kalau ngelihat pusat kota dari desaku tuh kelip-kelip kapan aku bisa ke sana sampai gitu loh mikirnya. Dan setiap pulang sekolah gitu ya teman-temanku SMP cita-citanya mau kawin aja lulus SMP. Kalau di mau desa nikah, gitu, Ren. Bu? Aku mau nikah. Kalau Ren. di desa tuh begitu. Nah iya. Desa saya kan saya orang Malang juga. Ya, makanya. Terus aku kalau ditanya, "Red, kamu mau nikah?" Enggak, aku Besok mau. jalan ketemu lo lagi. Besok ketemu lo lagi. Ayo udahlah nikah aja lah. Betul. Besok ketemu dia. Tapi buat Ketemu dia. kalian yang muda-muda di sini, saya rasa masih banyak kesempatan. Betul. Untuk kalian bisa tantang aja. Jadi nggak usah takut sama passionmu. Misalnya sekarang kamu kuliah jurusan komputer gitu, ternyata Aku. di rumah kamu senangnya main game Oppo ya yang menghasilkan duit lah misalnya. Jadi Mungkin gamers. buat orang tua sih itu sepele ya kan. Betul. Dan kalian nggak berani mempresentasikan hobi tersebut, padahal itu ada uangnya. Cari komunitas di luar yang bisa membuat kamu nyaman jadi dirimu sendiri. Yang bisa mengakomodir ya. buat Iya, kita karena semakin kadang berkembang. prestasi itu tidak hanya berkembang di rumah dan di sekolah. Oke, sekali lagi luar biasa banyak hal yang bisa kita terima atau bisa di-sharing dari Mbak Reti tadi, termasuk peliharaan tetangganya. Dari bangkai pesawat gitu ya. Wow. Oke Mbak. Kan lagi musim burung pasar Satria maksudnya. Iya toh? Masih dibahas. Aku sudah berusaha mengalihkan itu. Kenapa dirimu balik lagi ke sana? Lipi, ganti aja Lipi. Tahu Lipi? Ular. Oh iya. Tetap. Ular dalam bahasa Indonesia. Tapi lah wong Jawa ngomongnya ulo. Iya ulo. Tetap merepresentasikan binatang Bu. Ya binatang. Cuma definisinya jadi kesana gitu loh. Terbang sama melata. Iya sih. Iya Musuh kan dia. beda. Bagus sih kayaknya gak lulus nama-nama hewan. Bukan nggak lulus Bu. Maksudnya arah pembicaranya saya tahu kemana gitu loh. Satu ngombe. Oh ya air glory sehat. Ya. Oke. Iya. Terima kasih teman-teman yang masih join yang luar biasa. Mas Bobby, halo apa kabar Mas Bobby dari Jimbaran? Luar biasa sudah meluangkan Hai Bobby, waktunya. apa Oh, Bobby, kabar? kenal Lama juga gak sama pernah Bobby? ketemu, kenal. Hmm. Coba kiroah dulu. Kiro.
Ya, banyak senior-senior guru-guru kita juga yang lagi nonton, mohon maaf atas ketidak Kayaknya tadi ada Bu Wiwit bener ya? Ada Bu Wiwit, jangan sebut, saya suka nggak berani kalau nyebut nama Bu Wiwit. Dia. Ya, mungkin sedikit Mbak Reti karena berhubung sudah malam, kira-kira pesan-pesannya buat anak-anak muda, teman-teman kita. Pemuda itu sebenarnya pemuda itu bukan usianya aja ya, bukan. tapi semangatnya, energinya. Kira-kira pesan-pesannya apa nih yang bisa di-sharing ke teman-teman mungkin yang lagi nonton, masih sekolah, masih kuliah, atau bahkan lagi patah hati dengan pasangannya, lagi bucin, sedang mencari pendampingnya kayak di sebelah saya. Mau disiram. Mencari sepertiga malamnya yang lagi ngetren sekarang kan. Jawaban dari seperti lagu. Tuh, apa kira-kira pesan? Kita udah pernah ya ketemu Dodi Hidayat tuh. Oh, sudah. Ibu. Siapa Anin itu juga sudah pernah sebelum nikah. Hamas. Aduh, Bu, jangan sebut artis lagi. Banyak artis yang tersebut. Lumayan endorse-nya naik nanti. Ini luar biasa Indonesia nonton. Buat kalian semua yang mungkin lagi dengerin podcastnya atau di Zoom, pesan saya sih gak panjang-panjang. Intinya kalian tuh harus bisa menaklukkan diri kalian sendiri. Ambisi-ambisi kalian selama masih muda, gas aja, mau nakal mau apa, selama itu ada di jalannya gak apa-apa, hajar aja. Aku aja kuliah tiap hari masuk BP. Kuliah ada BPI? Ada. Karena kan aku kuliah aku kan kuliah di Universitas Kristen ya, nggak boleh pakai baju jilbab waktu itulah. Luar biasa Ibu, saya baru tahu. Aku muslim sendiri satu kelas. Wow. Aku muslim, jadi waktu tamat kuliah tuh sumpah jabatan pun aku aja yang disumpah pakai Al-Quran. Sisanya yang lain ya agama yang lain kan. Jadi aku nggak pernah takut walaupun aku nakal di kampus. Yang penting ketika ujian nilaiku bagus. Pembuktian. Ya, pembuktian. Jadi kalian juga boleh begitu, nggak apa-apa, nggak harus yang apa ya. Makanya Robert Kiyosaki kan bikin buku Why School is Not Enough, itu diangkat oleh Bapak Alex Chandra, CEO-nya BPL Lestari ya. Tapi buku itu dari Robert Kiyosaki karena Robert Kiyosaki punya bapak dua, satu miskin satu kaya ya kan. Nah ternyata bener yang terjadi selama ini. Jadi ini buat kalian pesannya juga ya. Kalau anak yang nilainya A, nilainya bagus terus, cita-citanya adalah bekerja di tempat ngetren, tempat yang keren. Bonafit. Saya pengen jadi kasar mungkin paling gampang lah. Saya pengen jadi ajudannya Bapak Presiden. Yang B yang rodok miring sedikit, meskipun nilainya nggak bagus-bagus amat, kayak kita ini, mikirnya gini, gak popo kon jadi ajudannya Presiden. Aku jadi bendaharanya yang gaji kamu. Rodok mokong, iya, tapi mau nggak mau aku loh yang megang duit. Banyak. Sama, jadi kayak nilai A, aku akan bekerja di perusahaan batu bara yang paling bagus. Sing B, aku sing gawe batu bara nih bro. Aku yang punya tambangnya. Betul. Jadi harus nggak usah terlalu muluk-muluk dengan akademik, karena yang terjadi di lapangan pun orang-orang sukses yang saya temui, teman-teman saya sendiri pun yang termasuk punya jabatan di Bali dan lain sebagainya, selalu mereka berpesan nilai akademik itu adalah tambahan pendidikan untuk kita di sekeliling masyarakat. Bekal kita tentang attitude lah atau apa, gimana cara orang berpendidikan, ngomongnya pasti beda. Betul. Tapi untuk menjadi pegangan hidup atau menjadi pengalaman hidup, nggak dari sana, nggak akan dapat kamu dari. Udah tantang aja dirimu, kamu mau ngapain, keluar zona nyaman. Saya jadi bidan, saya bisa bikin baju uniform untuk film-film. Saya jadi bidan, saya bisa bikin tulisan, saya ikut lomba juara 1 bestseller se-Indonesia. Saya ikut lomba panahan, saya bisa jadi juara 1. Dan ternyata setelah saya nikmatin itu, baru saya tahu aku katanya dadi opo sih? KPKP tak lakon. Nah, ya kan? Tapi ada kepuasan tersendiri bahwa ternyata aku mampu. Dan itu menjadi prestasi buat dirimu sendiri. Tidak harus dibanggakan. Orang sih udah tahu ya kan. Untuk orang dengar tentang kamu pasti tahu gitu. Tapi kalau untuk diri sendiri lebih gini, ternyata bener ya, aku tuh bisa loh. Betul. Banggalah dengan dirimu. Makanya kalau dalam doa sesekali kamu kirim Fatihah buat dirimu sendiri. Kadang suka lupa. Nah, selalu kita doakan orang lain, kalian lupa mendoakan diri kita sendiri. Masya Allah, Ustazah, luar biasa sekali kultum kita pada malam hari ini. Luar biasa. Jamaah. Ya.
sebenarnya potensi kita ini luar biasa ya. Jangan dibatasin. Pemuda-pemuda tuh sebenarnya, aduh aku ngeliat tuh anak-anak muda-muda tuh luar biasa semua loh. Nggak ada Justru nih. memang tak lihat anak-anak muda yang di Indonesia itu keren di negaranya, kuliahnya ke luar negeri, udah pinter nggak mau Mau pulang balik. karena gajinya udah $. Hanya Pak Habibie yang mungkin tetap mau Masih pulang ya. pulang. Dan sekarang juga sudah berpulang beliaunya, ya kan? Pak Habibie, lu lupa? Betapa hatiku. Oke. Bagus. Kamu seperti merek Aku kapur masih ya. speechless dengan bisa luar biasa dari ngomongnya, bisa dari A, B, C, D, E, F, G. Tapi apa yang dibilang tadi bener, yang dari pesan dari Robert Kiyosaki. Sebenarnya guru kita atau tempat belajar kita yang paling adalah guru kehidupan kita kita sesungguhnya ini. Sekolah itu adalah bekal. Jadi kalaupun kita misalnya sekolahnya Tetap wajib kurang, diambil. Kan iya, itu untuk bekal di wajib masa diambil. depan. Kalau misalnya kita kurang, nggak usah berkecil hati. Banyak peluang di luar sana, karena tidak semua diukur dari nilai akademis. Betul. Tapi bagaimana potensi yang bisa kita besar. Benar. Wah, luar biasa. Luar biasa. Niat kita hari ini podcast hanya 30 menit ya Kak Reti ya. Ini luar biasa, gibah kita 55 menit lebih. Hampir satu jam. Ya. Ternyata tidak terasa kalau ngoceh berjamaah itu ya. Gibah itu ya gini, enak. Ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, luar biasa di podcast perdana kita, di podcast Kawan Santai, di streaming meeting Zoom kita di Generasi Muda Partai Gelora Provinsi Bali untuk pertama kali. Luar biasa atensinya. Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa nanti next season atau next meeting kita akan join lagi dengan tentunya tadi udah ada rekomendasi dari Kak Reti. Nanti coba aku bujuk dia ya. Siap. Nanti pasti dia kesini mintanya bejilok. Bacilok, bacilok itu apa? Oh, dagangan ibu ya. Ya. Jangan spoiler. Oh, iya, siap. Lah aku disuruh pulang. Siap. Ya. Bisa dilihat di Spotify juga untuk namanya podcast Kawan Santai ya. Buat yang mau denger hasil obrolan kita malam hari ini dan obrolan kita seterusnya di YouTube juga nanti akan segera kita upload. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bergabung, luar biasa waktunya, kuotanya. Sekali lagi sudah menyempatkan, terima kasih. Kurang lebihnya apa yang kita bahas ya, kalimat yang terlontar di antara tadi ya, kita yang berdua rumputnya lebih hijau, yang menyenangkan. Jangan diperjelas lagi bangkai Bu. pesawat. Diperjelas lagi. Nanti kamu keluar dari sini langsung pengen jadi freelance jual bangkai pesawat. Boleh, Bu, ada Panci link. makmu Nah. di rumah aja. Link, kadang-kadang kan ada bagi linknya dong, kan konotasinya negatif. Iya betul. Bagi linknya Bu yang jual bagi pesawat, link yang positif lah ya kayak gini. Ya, sampai di mana saya tadi Bu? Ya, kami mohon maaf apabila ada selama kita ngobrol ada yang kurang berkenan ya. Sekali lagi itu benar-benar tidak disengaja kalau dari saya, kalau dari Reti saya tidak tahu karena memang seperti ini adanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker kemana-mana. Social distancing. Social distancing, stay safe. Ada pesan lagi Bu Bidan? Intinya jaga kesehatan kalian, jangan pernah takut dengan penyakit karena sebenarnya kalian bisa sembuh dengan diri kalian sendiri. Namanya aja virus, virus tuh nggak bisa dibunuh, hanya bisa dilemahkan. Siap. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.